Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkar. Kali ini kita akan membicarakan pro dan kontra dari pemindahan ibu kota negara. Sebagai pembuka, kita akan terlebih dahulu bahas alasan dan latar belakang kenapa topik ini timbul ke permukaan. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan untuk Anda yang punya argumentasi sendiri ataupun request topik untuk dibahas, silakan drop di kolom komentar sebanyak-banyaknya, subscribe channel Afkar Tegar, and then akan saya pilih berdasarkan respon terbanyak untuk dijadikan bahasan di next video. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Welcome to Afkar Tegar. Pemindahan ibu kota negara sudah menjadi isu dari setiap rezim yang berkuasa, mulai dari Presiden Soekarno yang mengusulkan kota Balikpapan sebagai ibu kota baru, Presiden Soeharto yang mengusulkan daerah Jonggol sebagai ibu kota baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membicarakan wacana pemindahan ibu kota negara ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Palangkaraya pada awal Desember tahun 2009. Wacana ini kembali diajukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan sebagai wilayah ibu kota baru. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun 2020 beserta nota keuangannya di depan sidang paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta pada Jumat 16 Agustus tahun 2019. Akhirnya, pada tanggal 18 Januari tahun 2022, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI, Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota Rapat Paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi pro. Di standing pro, ada 4 pisau analisa yang akan saya gunakan. Langsung saja kita masuk ke analisis pertama. Dilansir dari Journal of Vocational Program University of Indonesia, volume 8 nomor 1, terbitan tahun 2020, menyebutkan bahwa tingkat kemacetan Jakarta sudah sangat serius. Hal ini mempengaruhi aktivitas kinerja masyarakat, tingkat stres penduduk, dan menurunnya produktivitas. Tren pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi melonjak dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk disumbang oleh kelahiran dan tingkat urbanisasi. Hal ini juga berdampak pada kemacetan lalu lintas. TomTom Traffic Index Ranking tahun 2021 menyebutkan bahwa DKI Jakarta menempati urutan ke-46 dengan indeks kemacetan 34% dari 404 kota yang diukur dari 58 negara di 6 benua. Memang, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Namun, untuk sebuah daerah yang menjadi pusat suatu negara, tentunya ini akan berdampak sangat besar terhadap mobilitas pemerintah. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang terluas di dunia. Keterbatasan kondisi fisik di ibu kota lama juga menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota di beberapa negara, seperti Nigeria, Brazil, dan Pakistan. Ibu kota lama termasuk Lagos, Rio de Janeiro, dan Karachi dianggap sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menampung kebutuhan ruang bagi pengembangan kota. Kota-kota tersebut dianggap tidak mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memadai, serta memiliki harga lahan yang tinggi. Tentu saja, ini yang menjadi hal yang dihindari oleh pemerintah agar tidak terjadi di wilayah Jakarta. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi kedua.
meminjam kerangka berpikir dari asisten profesor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, Amerika Serikat, Dr. Deden Rukmana, yang mengatakan bahwa pertimbangan sosioekonomi menjadi pertimbangan penting dalam memindahkan ibu kota, khususnya untuk mengurangi ketimpangan. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota baru dapat mengembangkan kawasan baru yang dapat mengurangi pemusatan kegiatan di lokasi ibu kota yang lama. Kesenjangan sosial dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,5%, Kalimantan sebesar 5,81%, Sulawesi sekitar 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan bahwa adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya, ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan serta polusi yang sangat buruk. Penetapan perpindahan ibu kota negara ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, serta untuk mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Menurut anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara DPR RI, Herman Khairon, dalam rapat Pansus IKN dengan Menteri Keuangan, menyampaikan bahwa akan ada banyak lapangan pekerjaan dan bahkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sekedar di Kalimantan Timur, tetapi juga untuk di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi ketiga. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau produk domestik bruto sudah sangat mendominasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%, di Sulawesi sekitar 6,33%, di Sumatera sebesar 21,31%, dan di Maluku serta Papua berkontribusi sebesar 2,24%. Nah, atas dasar inilah, Jokowi ingin memperkuat daerah lain untuk dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian negara. Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, menyampaikan kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa, 30 April 2019. Dia menyebutkan bahwa pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan keluar Jawa, serta memandang bahwa ibu kota negara harus berada di tengah Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi keempat. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan beban Jakarta menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah yang turun, dan muka air laut yang naik, serta kualitas air sungai yang tercemar sangat berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Menurut data BPBD DKI, sepanjang 2017 hingga 2021, terdapat total sebanyak 57 kejadian tanah longsor yang tersebar di berbagai lokasi di Jakarta. Masyarakat harus waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan akan potensi terjadinya pergeseran tanah di Jakarta. Peringatan tersebut dirilis lewat akun Instagram resminya BPBD DKI Jakarta yang berjudul Info Perakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah di Wilayah DKI Jakarta pada 3 April 2022.
Dilansir dari Jurnal Konstitusi, volume 17 nomor 3, September 2020, yang mengutip tesis program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa bila faktor perpindahan ibu kota disebabkan oleh faktor efektivitas dan efisiensi, maka faktor tersebut dipertanyakan pasca adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada perspektif ekonomi, efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran dari kualitas output itu. Efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan konsep pembiayaan serendah mungkin dan hasil yang dicapai semaksimal mungkin serta memaksimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya manfaat. Sedangkan dalam konsep ilmu hukum, disebutkan dalam penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Dan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan saat ini, Indonesia tengah mengalami kedaruratan nasional dengan ditetapkannya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan, serta diikuti dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Sehingga perlu dikaji kembali, apakah pemindahan ibu kota akan tetap efektif dan efisien di tengah pandemi COVID-19, yang mana pengalokasian anggaran seharusnya difokuskan untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dilansir dari kompas.com pada 10 April 2022, permohonan Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang terdiri dari mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, mantan anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara, politikus Agung Mozin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi dan 7 orang lainnya, para pemohon mengajukan gugatan uji formil atas Undang-Undang IKN lantaran pembentukan undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang IKN dinilai tidak melalui perancangan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Para pemohon juga menilai pembentukan Undang-Undang IKN tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan yang berkaitan dengan IKN ke peraturan pelaksana. Dari 44 pasal di Undang-Undang IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan peraturan dalam peraturan pelaksana. Dilansir dari hukumonline.com pada 10 April 2022, hal serupa juga diungkapkan oleh manajer kampanye infrastruktur dan tata ruang wahana lingkungan hidup Dwi Saung, yang berpandangan proses legislasi terhadap RUU IKN menjadi undang-undang mengulang praktik seperti yang dilakukan saat pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menurutnya, pemerintah memasukkan RUU IKN ke DPR pada Desember 2021, sementara di pertengahan Januari 2022 disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Dwi menilai, proses pembahasan RUU IKN tidak ada konsultasi publik yang layak. Sekalipun ada, itu pun bersifat formalitas semata. Menurutnya, tak ada hal substantif yang dilakukan tim pansus dalam konsultasi publik ini. Sementara dari aspek urgensi, di tengah situasi pandemi, tak ada kebutuhan mendesak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi selanjutnya. Dilansir pada 10 April dari Hukum Online,
Menurut Direktur Eksekutif Center Budget Analysis CBA, Ucok Sky Khadafi, ia melihat bahwa pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan RUU IKN menjadi undang-undang sangat terburu-buru dan sangat kurang kajian atas kondisi lokasi lahan. Pansus semestinya mengundang ahli geologi agar mengetahui potensi bahaya lokasi IKN berada penuh di lahan gambut dan lahan kaya sumber daya alam berupa batu bara. Menurutnya, IKN berada di Panajem, Pasar Utara, dan Kutai Kartanegara. Bahaya yang dihadapi tak hanya ancaman peluru kendali dari negara asing, namun lahan gambut dan lahan yang berisi batu bara potensial menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah. Dia mengingatkan bahwa lahan gambut memiliki kecenderungan menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya oksidasi. Ketika IKN dibangun, gedung pemerintah bertingkat dengan menggunakan pondasi seperti tiang pancang. Ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batu bara, maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Menurutnya, tiang pancang gedung kantoran pemerintah berpotensi mengalami kerusakan hanya dengan menunggu waktu. Hanya dengan menunggu waktu, bangunan gedung pemerintah bakal runtuh. Oke, kita masuk ke argumentasi selanjutnya. Dilansir dari nasional.kontan.co.id pada 10 April 2022, menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Haji Aziumardi Azra, MPhil MA CBE, yang menurutnya rancangan undang-undang yang dirahasiakan, susah diakses, dan publik tidak dilibatkan sama sekali. Inilah yang terjadi di Undang-Undang IKN. Dari pengalamannya menyusun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai dengan 2001, perubahan dibicarakan dengan naskah akademik yang dibicarakan dengan kampus-kampus dan kelompok masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa proses yang sudah dilalui secara singkat ini adalah hasil dari oligarki politik dan bisnis. Hal tersebut karena kekuatan eksekutif dan legislatif tidak bisa dibendung oleh pihak dari oposisi. Oke, itulah beberapa poin dari pembahasan pro dan kontra atas topik kita hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan drop di kolom komentar dengan sopan dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.